Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Cinta adalah salah satu wisata yang berada di Pulau Tidung. Akan tetapi, kondisi Jembatan Cinta saat ini tidak seindah namanya. Detektif TV merangkum 7 hal cacat yang membuat mata wisatawan lokal maupun wisatawan asing geleng-geleng kepala melihatnya. Apa saja 7 hal tersebut? Yuk kita simak. Nomor 7 ini ditempati oleh pagar jembatan yang roboh dan digantikan oleh bambu. Begitu kita masuk dan naik ke Jembatan Cinta, hal pertama yang kita lihat adalah salah satu bagian dari pagar ini sudah roboh dan masuk ke dalam laut. Kalau kita perhatikan, apakah seperti ini hal yang harus menyapa kita di Jembatan Cinta? Padahal jauh-jauh kita datang ke Jembatan Cinta, inilah pemandangan pertama yang kita lihat. Dan sebatang bambu yang dijadikan sebagai pengganti atau penjaga pagar besi ini ternyata sama saja jatuh juga ke bagian dalam laut. Herannya, hal seperti ini seperti tidak ada pergerakan dari pemerintah setempat ataupun pengurus tempat wisatanya. Karena kalaupun ini termasuk sebuah kerusakan, ada baiknya sisa-sisa atau puing-puing pagar yang berada di dalam air itu disingkirkan agar tidak merusak mata. Detektif TV sebagai pengunjung rada kaget juga ketika melihat sambutan cacat pertama Jembatan Cinta ini. Nomor 6 ditempati oleh selusur pagar yang merenggang dan siap roboh. Kalau sedang ramai pengunjung dan kita berpapasan dengan yang lainnya, kita tidak akan terlalu sadar. Tapi manakala kita sendiri, maka kita akan melihat kalau ini adalah sebuah bahaya. Cacat ini dapat menjadi bahaya kapan saja. Karena ketika kita berada di tepiannya dan tiba-tiba saja selusur pagar jembatan ini ambruk, tidak ada yang menjamin kalau kita tidak akan terjerumus ke karang laut yang tajam di bawah sana. Nomor 5, lubang di permukaan jalan yang membuat wisatawan tersandung. Jalan berlubang untuk siapapun tidak akan baik. Terlebih ketika kita sedang menikmati pemandangan di tempat wisata ini, sudah pasti kita berjalan tanpa sadar melihat ke sana ke sini dan kita tidak akan melihat ke bawah. Dan tidak sedikit, baik itu orang tua, manula, atau para remaja atau anak-anak sekalipun yang berlarian akan tersandung. Rasanya untuk membetulkan cacat ini tidak harus modal besar. Cukup semen 1 ember dan pasir laut dari bawahnya, cacat ini sudah bisa ditambal. Nomor 4, tidak ada tong sampah. Sampah menumpuk di mana-mana. Jika mungkin detektif TV salah, mohon dikoreksi. Akan tetapi, sepanjang jalan Jembatan Cinta dari ujung ke ujung sama sekali tidak ditemukan tong sampah satupun. Alhasil, sampah pun geletakan di mana-mana. Ironis sekali kalau Jembatan Cinta ini akan mendapat satu cacat di wajahnya karena sampah-sampah yang berserakan. Entah konsep ini tidak terpikirkan atau memang sebenarnya tong sampah ada, tapi yang jelas detektif TV tidak melihat adanya tong sampah sama sekali di Jembatan Cinta. Nomor 3, keropos karat tajam besi-besi pagar. Logikanya, dimanapun kita berjalan, jika ada selusur pagar, maka secara otomatis tangan kita akan mengelus atau menyentuhnya. Apalagi ini selusur pagar tempat wisata. Sayangnya, hal ini tidak bisa kita lakukan di Jembatan Cinta karena selusur ini sekarang dalam keadaan cacat, robek, karat, dan tajam. Salah-salah, maka tangan kita akan tergores. Dan kalau melihat keadaannya, sepertinya karat ini bukan terjadi dalam waktu yang baru. Ini sudah lama, namun sampai sekarang belum ada perbaikan.
Nomor 2, lantai kaca yang hilang list tepinya. Sejujurnya, cacat mata ini mungkin tidak terlalu membahayakan ketika dilihat oleh mata. Paling-paling kita akan beranggapan, ya sudahlah, listnya sudah hilang, lalu mau apa? Akan tetapi, cacat terbesarnya adalah ketika musim hujan tiba. Lantai kaca ini menjadi sangat licin. Coba saja, suruh siapapun orang melintas di sana setelah hujan, baik itu anak-anak ataupun ibu-ibu, kemungkinan terpelesetnya sangat tinggi. Nomor 1 ditempati oleh tikungan berbahaya tanpa pagar. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya sekali. Apalagi pengendara sepeda di jembatan cinta ini tidak sedikit. Nyawa mereka sangat terancam manakala melewati tikungan ini. Coba saja bayangkan kalau remnya blong atau mereka ketelepasan lupa belok. Coba perhatikan, jika anak kita atau orang tua kita melintasi hal ini dengan sepeda, pasti kita akan sangat khawatir sekali. Nah, itulah 7 cacat jembatan cinta di mata Detektif TV dan para wisatawan baik itu lokal maupun asing. Semoga yang berkepentingan dengan tempat wisata terbaik di Pulau Seribu ini cepat mengatasinya. Dan video ini dapat menjadi teguran bagi para pengurus serta pesan bagi para wisatawan untuk lebih berhati-hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berbagi tidak pernah rugi, rugi kalau tidak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.